warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, ketemu lagi dengan saya Tuti Aziza. Kita bertemu lagi di podcast kebangsaan pada episode Merawat Kebinekaan. Oke, selamat pagi bagi para narasumber yang sudah hadir. Halo, Mas Hafiz. Halo Mbak, Halo, Mas Ade. selamat Halo, pagi. halo, halo. Oke, kita sudah kedatangan dua narasumber keren ya, sesuai dengan tema episode kali ini yaitu tentang merawat kebinekaan ya, podcast kebangsaan kita. Tema tema episode pertama nih. Sebelum kita tanya jawab dulu, bagusnya sih nanya-nanya dulu ya, siapa nih sebenarnya Mas Hafiz, siapa nih sebenarnya Pak Mas Ade begitu ya. Mas Hafiz dulu Ya, deh, Mas Hafiz, apa kabar Mas? ya, baik Mbak. Oke, ini tema kali ini agak ini ya beragam karena kita mendatangkan narasumber Ya, dari ujung Sumatera ya, kita dari ujung Sumatera dan ujung ya, Kalimantan. Dari Mas Hafiz ini Sumatera Selatan ya, Mas Hafiz ya. ya. Iya, sehat di sana Mas Lampung, Hafiz. sehat Oh Mbak. Lampung, oke Lampung ya. Kemudian ada Mas Lampung. Ade, Mas Ade dari Kalimantan Utara ya, Mas Ade. Bagaimana kabarnya Mas Ade? Iya, Alhamdulillah baik. Oke, Mas Hafiz ini adalah seorang akademisi, begitu ya Mas Hafiz ya? Ya, Iya, aktivitas di mana sekarang akademisi. Mas Hafiz? Saya masih melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oh, oke, tepat sekali ya dengan pembahasan kita nanti. Lalu bagaimana dengan Mas Ade nih, perwakilan anak muda Kalimantan Utara nih Mas Ade? Aktivitas sekarang masih dengan anak-anak muda ya Mas Hafiz, Mas Ade? Masih, masih, masih sementara Masih menggeliat ini. menggeliat tuh kan, udah siap-siap, udah nggak tahan kayaknya ditanya-tanya ya. Oke. Oke, saya coba maaf ya Mas Ade ya, saya remove dulu ya. Saya akan ke Mas Hafiz dulu. Siap. Eh, Tentang Ya, merawat kebinekaan nih Mas Hafiz, sebagai seorang pakar akademisi ya, begitu ya, dengan latar belakang hukum. Menurut Mas Hafiz nih hmm, terkait tentang merawat kebinekaan. Tentu nanti saya akan tanya itu ya. Saya ya, akan bertanya pada dasarnya dulu nih. ya. Kebinekaan menurut Mas Hafiz nih, makna kebinekaan di era globalisasi saat ini tuh seperti apa Mas? Menurut saya, menurut saya bahwa gini, kita harus sadar bahwa globalisasi itu pasti, bukan pilihan. Bahwa dengan terkoneksinya kita dengan negara lain, kita pasti masuk tuh arus informasi, budaya, nilai, dan kepentingan lintas negara. Dalam arus ini, menurut saya, kebenekaan itu justru penting. Kenapa? Karena di tengah kita tuh di tengah dunia yang sangat berbeda, itu kita mampu untuk saling mentoleransi. Kita kan sudah dari dulu Indonesia itu punya ratusan suku, bahasa, kepercayaan yang hidup dalam satu satu negara, sehingga yang globalisasi itu kita sebenarnya terbiasa untuk mentoleransi pendapat orang lain, agama orang lain, kebiasaan orang lain. Tapi juga kita harus sadar bahwa uh, sebetulnya globalisasi itu bisa menjadi pisau mata dua. Satu, kita bisa belajar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan lain, ada budaya lain. Tapi di satu sisi juga bisa saja justru kita merasa bahwa terserang karena uh, berarti ke, kepentingan saya akan uh, terserang, misalnya dalam segi ekonomi, segi budaya. Misalkan orang sekarang tidak lagi tidak lagi menyanyikan lagu daerah, lagu-lagu daerah sudah tidak ini, tapi yang masuk lagu-lagu asing. Menurut saya itu, atau
misalkan barang-barang produksi luar negeri yang masuk. Ya, memang itu sebenarnya tantangan bagi kita untuk tetap menjaga kebinekaan. Untuk itu, kita butuh jangkar. Disinilah 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu menjadi bagaimana bahwa keterbukaan kita terhadap budaya luar, budaya dari globalisasi, itu tidak berujung pada disintegrasi NKRI, dan keberagaman itu tidak berubah menjadi alasan sebagai kita untuk pecah. Jadi menurut saya itu, maksud saya ya memang justru kebinekaan itu menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi globalisasi yang akan terus, ya kita akan terus terkonek sebetulnya. 24 jam kita real time, kita tahu apa yang terjadi di Amerika, kita tahu apa yang terjadi di Eropa, gitu. Sehingga menurut saya yaitu kebinekaan masih sangat penting bagi kita dalam masa global ini. Oke, oke. Wah, menarik ya, Mas. Tadi ternyata bukan saja kebinekaan secara nasional begitu ya, tapi bagaimana kita bisa Ya, kebinekaan ini bisa menjadi jangkar pengaruh-pengaruh globalisasi dari luar begitu ya, budaya-budaya luar. Nah, lalu Mas, tadi ya, Mas menyinggung tentang 4 pilar begitu ya, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pancasila, kebinekaan, ya. Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apakah 4 pilar ini masih sangat relevan, Mas, di masa kini gitu? Menurut saya 4 pilar ini masih sangat relevan karena contoh ya Pancasila itu kan 5 sila ini sebagai dasar bangsa kita. Misalkan ketuhanan Maha Esa, yaitu menjamin kita seluruh rakyat Indonesia itu bahwa kita punya eh, agama sebagai moral kita, sebagai etika kita, dan tapi juga kita juga bilang bahwa oh, semua orang tuh berhak untuk memilih agamanya tanpa ada pemaksaan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahwa tidak ada orang yang eh, dipaksa, eh, kalau kita lihat kerja paksa di luar itu. Kemudian ada Persatuan Indonesia, di mana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas golongan suku, bahasa, agama. Kemudian kerakyatan yang adil dan beradab, di mana kita mendorong bahwa kita itu sebagai bangsa kita harus berdialog, kita harus melakukan musyawarah untuk kemudian ada keadaan sosial di mana semua bahwa orang boleh berusaha tapi tidak pula lupa bahwa uh, anak warga negara Indonesia itu harus ditanggung oleh negaranya, bahwa kita kesejahteraan rakyat Indonesia itu ditanggung oleh negara, tidak dilepaskan begitu saja. Itu dari Pancasila, itu satu saja. Dari satu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia, kita menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan, sehingga apapun tidak ada orang yang lebih tinggi dibanding orang lain. NKRI, bahwa kita itu satu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita tetap bersatu walaupun kita banyak suku dan lain-lain. Itu menurut saya. Oke, wah, baru satu ternyata butuh waktu lama ya. Saya foto dulu ya, Mas Hafiz ya. Agak menarik sekali gitu ya, Ya. karena saya tidak terbayang dulu ya, kok bisa-bisanya para founding fathers kita sudah terfikirkan Pancasila begitu ya, yang sampai saat ini tuh masih sangat relevan apa yang kalau tadi dijelaskan oleh Mas Hafiz. Ya, Mas Hafiz, saya bergeser dulu ya, ke Mas Ade ya. Mas Ade, halo, ya, siap. sudah siap saya tanya-tanya Mas?
Siap, siap. Anak muda harus Oke. semangat dong. Oke, anak muda harus semangat tentu saja. Oke, Mas Mas Ade nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz. Kalau Mas Hafiz ini kacamatanya tadi akademisi begitu ya, keseriusannya dalam Mm-mm. menjabarkan Pancasila dan lain-lain begitu ya. Eh, Menurut Mas Ade sebagai perwakilan anak muda, jadi di kekinian ini menurut Mas Ade nih sebagai perwakilan anak muda, apa makna kebinekaan? Karena kalau tadi kan agak serius ya, kalau anak Gen Z sekarang tuh kan nggak mau yang simpel-simpel. Gimana tuh, Mas? Betul, betul. Sebenarnya langsung ya, Mbak dan izin Mas Hafiz. Ya. Sebenarnya untuk saat Ya. ini dari kalangan anak muda banyak sekali penyebutan-penyebutan terkait dengan kita bersatulah, kita damailah, kita amanlah di negara ini begitu. Tetapi memang yang lagi ngetren sekarang itu yang saya lihat dan begitu juga secara lokal dan kalau kita menarik di secara nasional ada istilah social glue bagi anak muda yaitu bagaimana kami melihat itu sebagai perekat sosial. Jadi tetap kita memahami bahwa ada 4 pilar kebangsaan, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi untuk saat ini sebenarnya hanya persoalan pembedaan nama saja, tetapi tujuan, fungsi, dan maknanya sama. Bahwa kita sama-sama harus selalu saling harmonis. Apapun negara, apapun suku kita, kemudian apapun agama kita, ras kita, dan segala macam, kita harus selalu saling harmonis. Nah, khususnya anak muda. Dan untuk saat ini, anak muda, semoga semua menyepakati ya. Tetapi untuk saat ini, bahwa kami menamakan itu sebagai social glue atau perekat sosial. Nah, untuk ke depan, bagaimana persoalan kebinekaan di anak muda itu saya rasa jangan hanya sampai pada kita melihat adanya perbedaan secara langsung, tetapi juga ada perbedaan secara tidak langsung, yaitu bagaimana pandangan kita terhadap negara kita yang nantinya itu tidak ada gap lagi antara anak muda dan orang tua begitu. Karena kalau kita melihat kasarnya bahwa suku dengan suku yang ada di Sumatera khususnya seperti yang ada sekarang ini dengan suku yang ada di Kota Tarakan ya itu pasti berbeda, secara kasarnya pasti berbeda itu kalau kita melihat secara kasat mata. Cuman kalau kita katakan bahwa adanya perekat sosial di sosial glue itu kita melihat adanya perbedaan secara pandangan. Begitu. Bisa jadi yang sama-sama suku saja itu bisa jadi mempunyai pandangan yang berbeda, sama-sama ras atau mungkin sama dengan agamanya begitu. Tetapi kami mencoba untuk menjadikan ini sebagai wahana baru dan pemahaman baru sehingga quality kami itu di anak muda itu selalu ingin belajar bahwa setiap era pasti ada juga perbedaannya masing-masing. Tidak selalu kita menohok pada bagaimana kita selalu euforia terhadap Sumpah Pemuda, yang dimana memang kalau kita katakan bahwa ada istilah sumpah dan kenapa ada pemuda ya karena memang pemuda yang mencoba memprakarsa itu, tidak sampai di euforia itu saja, tetapi kita coba saat ini anak muda ingin melihat dengan kacamata yang baru. Kira-kira makna kebinekaan saat ini apakah relevan dengan bagaimana kita menantikan 2045? Mungkin itu. Oke, wah luar biasa ya. Mas Ade sudah merangkum dengan sangat jelas. Tadi saya Ah, ah, mengambil ah. coba highlight dua poin penting saja. Bagaimana anak Mm-mm. muda ternyata memang kebinekaan itu selalu identik dengan anak muda gitu ya karena Mm-mm. pemrakarsanya itu adalah pemuda pada masanya, Mm-mm. lalu Ya. pemuda masa kini jangan berhenti di euforianya saja tapi Mm-mm, ya, betul. berperan langsung salah satunya dengan ada istilah baru dari Mas Ade yaitu dengan social glow tadi bagaimana si anak muda ini Ya. bisa menjadi perekat sosial di masa kini begitu ya. Ya,
Oke, Betul, tadi betul. peran-perannya sudah sangat intens dijelaskan ya. Kita tahan dulu Mas Ade ya. Ada banyak Oke. pertanyaan, ada banyak yang ingin kita bahas. Mas Hafiz, agak menarik ya kita sambungkan dengan Ya, pembahasan secara akademis tadi dengan kondisi anak muda. Kita masuk ke sesi yang kedua, di segmen yang kedua yaitu bagaimana merawat kebinekaan ala Kaula Muda ya. Nusantara. Oke, kembali lagi kita di segmen yang kedua episode merawat kebinekaan. Kita langsung Hmm, tektok saja ya Mas Ade dan Mas Hafiz terkait tentang merawat ya. kebinekaan. Dari tim sudah kode-kode waktunya habis. Mas tadi dengan 4 pilarnya, Mas Ade dengan Ya. gaya anak mudanya, kira-kira Hmm. bisa nggak sih ini dikolaborasikan? Ya, bagaimana kolaborasi anak muda dengan konsep-konsep kebinekaan di 4 pilar ini untuk membangun sebuah bangsa yang menghasilkan kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat begitu. Saya berangkat dulu ke Mas Hafiz. Sebetulnya ya, kalau sekarang itu kita itu anak muda itu kan perannya sangat kuat sebetulnya di Indonesia. Kita anak muda itu kita kan lagi dalam bonus demografik ya, di mana anak muda itu sebagai yang paling banyak sekarang. Tambah lagi dengan kekuatan media sosial yang kalau yang paling kalau kita lihat kemarin banjir kemarin di Sumatera Utara Sumatera. itu kan banyak sekali yang eh, tokoh-tokoh muda yang datang yang membawa sumbangan kepada daerah-daerah terpencil bahwa banyak yang melakukan sumbangan online bahkan yang dari misalkan dari Papua saja tinggal pakai HP bisa menyumbang kepada menyumbang kepada korban banjir Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya eh, globalisasi dengan media sosial yang dari luar negeri itu bisa menyatukan Indonesia bahwa kesusahan eh, warga di ujung Sumatera itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang di Papua. Hmm. Sehingga sebetulnya menurut saya eh, kalau dulu kan kita cuma tahu pakai media massa. Media massa pun mungkin seminggu hari ini terjadi, minggu depan baru masuk koran gitu. Karena kebutuhan jarak. Kalau kalau sekarang orang tinggal post 1 jam kemudian orang seluruh Indonesia tahu, bahkan langsung viral gitu loh. Kalau ini kalau kalau kejadian itu menyentuh hati satu Indonesia, menurut saya. Tapi memang di sisi lain kita juga saya juga harus mengakui bahwa media itu bisa saja eh, menambah kebencian kepada suatu kaum bahwa Head kan speech ya. sebetulnya satu kaum hate speech betul ya karena sebetulnya gini hate speech itu kan kita menzoom melihat sebagian kecil dari suatu kaum ini kebiasaan jeleknya nih akhirnya kita lihat secara mikroskopis tersebar padahal mungkin ya itu hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut gitu loh Karena mungkin anak muda tapi akan sering identik dengan reaktif begitu barangkali ya. ya kita jadi akhirnya reaktif tanpa tahu bahwa kalau Mbak tahu mungkin kita pernah lihat ada video soal sengketa tanah di Solo kalau nggak salah itu ada eh, orang usia lanjut itu kan marah-marah di depan rumahnya karena tanah tanahnya dipakai sebagai jalan itu kan kalau tidak salah captionnya apa videonya apa kejadiannya kejadian dan teks teks captionnya itu berbeda sehingga orang banyak hate speech kepada orang usia lanjut tersebut itu memang tantangan bahwa eh, tidak semua di media sosial itu benar
Mungkin di Tapi sinilah ya letak satu lagi itu literasi berarti ya literasi mungkin juga. ya kita. Oke, Ya, Mas Hafiz betul. terima kasih. Saya Ya. harus memaksa Mas Hafiz untuk memotong begitu ya. Menarik bagi Mas Hafiz, Nggak apa-apa. anak muda ini justru sudah berperan begitu ya menurut Mas Hafiz ini justru sudah berperan dengan Ya. kekiniannya, dengan kreatifannya mereka dalam sosial media digital. Eh, Ya. Namun ada sisi lain menjadi catatan adalah tadi sisi reaktif itu ditempatkan pada tempatnya karena kalau tidak di tempatnya tadi ya ada head speed dan lain-lain yang Mas Hafiz tadi menekankan sisi bagian kecil saja head speed itu katanya gitu ya. Lalu Mas Ade bagaimana Mas Ade? Ya. Menurut Mas Ade bisakah kita berkolaborasi nih anak muda dengan orang tua atau berbagai usia kita untuk membangun kebinekaan ini? Baik, sebenarnya sangat-sangat bisa ya Mbak. Tetapi memang pada dasarnya adalah kalau kita memahaminya sekarang itu dari kalangan anak muda, itu ada istilah nocap. Artinya Ngucap. kami itu melihat segala keharmonisan itu dengan tulus tanpa ada pencitraan. Nah, itulah kenapa itu istilahnya namanya nocap. Itulah kenapa ada uh, representasi of vibes. Artinya apapun kami akan dukung dan sesama kami akan dukung terhadap persoalan toleransi kalau itu sifatnya positif. Begitu. Oleh karena itu dalam dalam persoalan kebinekaan apapun ke depan kita akan terus menggalakkan bahwa bangsa kita ini memang tidak harus berjalan eh, dengan sendiri-sendirinya begitu, tetapi kita harus memang melihat tidak ada gap-gap di antara anak muda itu yang pertama dan tidak ada gap di antara anak muda dan orang tua dan kepentingannya sama. Nah, sehingga keharmonisan itu bisa terwujud. Seperti yang di utara. Misalnya kami di sini mengatakan bahwa kami membuat slogan ada istilahnya BAIS. BAIS itu bersih, aman, sehat, indah dan sejahtera. Nah, begitu. Itu bisa menjadi salah satu penamaan yang mendorong semangat kami bahwa kebinekaan itu lahir dari satu tujuan bersama. Apapun kepentingan kita, ke depan, apapun latar belakang kita, kemudian apapun yang perlu untuk kita jadikan sebagai acuan, itu salah satu tujuan bersama kita dengan kata yang kami galakan tadi. Nah, sehingga yang saya sampaikan pertama adalah sosial glunya, perekat sosialnya itu secara mendalam kami di anak muda ya kan harus memahaminya dulu. Nah, tetapi kalau sudah itu dipahami, barulah kita masuk pada on proses bahwa tindakannya itu bagaimana. Apakah di kalangan kami saja atau kita sama-sama mewujudkan itu antara anak muda dan kaum yang maksudnya sudah tua begitu. Mau juga mengatakan bahwa itu tua ya Mbak, cuman tidak ada gap di antara kami semua begitu. Karena kita yang di dalamnya inilah yang coba untuk melihat kira-kira ke depan keharmonisan itu apakah tetap masuk di 4 pilar kebangsaan atau ada istilah baru terhadap bagaimana kita melakukan tindakannya ke depan. Oke, Oke, mungkin itu. ya karena Mas Ade pakai istilah-istilah, saya juga pengen pakai istilah deh kayaknya nih. Hmm, Mengutip dari anak-anak muda iya, kan iya, katanya, siap. kalau kata anak muda nih jangan ada dusta di antara kita ya, gitu kan Mas Ade Ah, ya. Jadi betul, no betul cap itu sekali. mungkin artinya seperti itu ya. Jadi bagaimana Ngocap. kita berbuat, berlaku, Ya, bertindak itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, begitu ya. ya, betul, Sepakatkah betul. Mas Ade? Ya. Yang tadi Sepakat. kalau Mas Hafiz bilang apa bagaimana tuh teorinya 4 pilar dan lain-lain just on teori ya, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan dalam tindakan dan perbuatan sehingga kita semua generasi bisa merawat kebinekaan. Baik, kita sudah menghadapi di ujung podcast kita, sudah mau closing ya. Tapi sebelum closing, saya mau mendengarkan pesan-pesan dulu dari dua narasumber kece kita. Ada Mas Hafiz dan Mas Ade. Walaupun nampaknya Mas Hafiz sudah berubah wujud ya. Sepertinya ada Ya. kendala ya Mas Hafiz ya. Ya. Ya, boleh Mas Ya. Hafiz disampaikan pesan-pesan kepada kaula muda Nusantara. Kalau saya pesannya mindset harus global,
tapi tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, mindset harus global, tapi bangga menjadi warga negara Warga Indonesia. negara Indonesia. Mas Ade gimana Mas Ade pesannya nih? Oke, kalau dari saya, persoalan perbedaan itu boleh, tetapi jawabannya tetap kedamaian dan keharmonisan. Oke, kedamaian dan keharmonisan tentu saja harus menjadi pionirnya anak muda. Begitu ya Mas Ade ya? Iya, Oke, betul. terima kasih Mas Ade dan Mas Hafiz. Lain kali kita bertemu lagi di sesi selanjutnya, tentu dengan episode dan tema yang lebih menarik ya. Terima kasih semuanya. Iya. Oke, Terima kasih, Mbak. oke. Sebelum kita tutup, mohon izin dari saya selaku moderator Tuti Aziza mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaula Muda Indonesia.